barangkali kalau kita misalnya membaca secara sesuai dengan bahasa Ibrani, maka kita menyebutnya bukan Ibn Haizer, tapi kita saya rasa boleh menyebutkannya sebagai Ibn Haizer, ya, Ibn Haizer, begitu. Oke. Kalau teman-teman punya Alkitab, ya, kita boleh melihat dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-7, ya. Saya nanti supaya mengirit waktu, saya akan baca sekaligus pada waktu saya menjelaskannya, ya. Jadi kita tidak baca dulu secara keseluruhan, tapi nanti kita sambil lewat, sambil kita membaca ayat Alkitab, sehingga dimohon kalau teman-teman punya Alkitab, ya, baik di handphone maupun di mana saja Anda punya Alkitab, maka boleh dibuka di dalam 1 Samuel pasal 7, ya. Di dalam Samuel pasal 7 ini kita melihat bahwa kita melihat bahwa kata Ebenezer itu ada di dalam pasal ke-7 ini, ya. Misalnya ayat 12. 1 Samuel 7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana, dan ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ya, jadi kata ini terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ini, Ebenezer. Terus kalau kita misalnya melihat, ya, ternyata kata Ebenezer itu sebenarnya boleh dapat dikatakan membentuk sebuah inklusio, ya. Inklusio itu adalah sebuah kata, begitu ya, sebuah kata-kata, kata atau kata-kata, ya, yang terdapat di dalam awal daripada sebuah tulisan apapun juga itu berada di awal dan di akhir, ya. Jadi di sini kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 itu disebutkan Ebenezer, begitu kan? Lalu kemudian kita lihat ternyata Ebenezer ini merupakan satu kata yang sudah dipakai di dalam 1 Samuel pasal yang keempat. 1 Samuel pasal yang keempat, ya. Jadi sebenarnya Ebenezer itu adalah sebuah kata yang membentuk inklusio, ya, yang membentuk inklusio. Kalau Bapak Ibu misalnya melihat, ya, misalnya inklusio itu paling jelas adalah misalnya di dalam Mazmur pasal yang ke-8, ya, Mazmur pasal yang ke-8. Dalam bahasa Indonesia ayat 2, ya. 8, Mazmur pasal 8 ayat 2. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Ya. Lalu kemudian Anda dapat melihat di dalam ayat yang ke-10 dari Mazmur 8 ini, ya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Nah, jadi di dalam Mazmur 8 ini kita dapat melihat sebuah inklusio yang jelas. Dimulai di awal ayat yang kedua dan kemudian diakhiri dengan ayat yang ke-10, ya. Kalimatnya sama, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, ya. Jadi itu adalah merupakan suatu yang di dalam di dalam literatur gaya bahasa daripada Ibrani itu disebut sebagai inklusio,
Ya, disebut sebagai inclusio. Kata-kata yang menjepit sebuah perikop di tengah-tengahnya. Nah, jadi teman-teman boleh melihat bahwa di dalam penjepitan itu yang terpenting itu isi daripada yang dijepit itu, ya. Jadi misalnya seperti Mazmur 8 tadi ya, 2 ayat 10. Jadi itu menjepit itu ayat-ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9 begitu. Jadi kita harus perhatikan ini sebagai satu kesatuan yang dijepit oleh inclusio, begitu kan? Ya, itu maksud daripada inclusio itu, ya. Bisa juga tetap misalnya di dalam Injil Matius ya, karena kita berada dalam situasi Natal misalnya, kita melihat bahwa istilah Immanuel itu merupakan inclusio buat Matius ya. Jadi di depan kita sudah melihat dia akan dinamakan Immanuel yang berarti Tuhan beserta dengan kita. Begitu kan? Lalu kemudian di dalam Matius 28 akhir daripada Injil Matius ini kembali kita melihat ya, lihat aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, dua ayat ini di depan sama di belakang itu juga merupakan sebuah inclusio yang merangkul isi daripada Injil Matius ini, atau di dalam Mazmur yang merangkul dari ayat 3 sampai dengan ayat 9. Nah, demikian juga di dalam 1 Samuel pasal yang keempat. Kita membaca ya 1 Samuel pasal yang keempat ayat 1b ya, 1 Samuel pasal 4 ayat 1b. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Eben Haezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Ya. Jadi 1 Samuel 4 sampai sama 1 Samuel 7 ini adalah suatu kesatuan daripada sebuah cerita. Ya, satu kesatuan daripada sebuah cerita yang dijepit oleh kata Eben Haezer ya, yang merupakan inclusio daripada 1 Samuel 4 sampai 1 Samuel pasal yang ke-7. Ya, jadi kalian dapat mengerti daripada gaya penulisan daripada kitab 1 Samuel ini, di mana inclusio itu dipakai untuk menjepit 1 Samuel 4 sampai 1 Samuel 7. Sehingga kita harus melihat sebenarnya konteks yang terdapat juga di dalam 1 Samuel 4. Tidak bisa kita melihat sendiri, tapi kita harus melihat menggabungkannya dengan 1 Samuel pasal 4 sampai 1 Samuel pasal 7 untuk melihat perikop yang dijepit oleh Eben Haezer ini, begitu ya. Nah, jadi cerita di dalam 1 Samuel 4 itu dimulai dengan orang Israel itu mau berperang melawan orang Filistin ya. Mereka memang berkemah dekat Eben Haezer, sedangkan orang Filistin di situ katanya berkemah di Afek ya. Nah, pada waktu mereka sudah berhadap-hadapan itu, kemudian orang Israel itu maju ya, maju untuk berperang untuk melawan orang Filistin ya, melawan orang Filistin. Dan di dalam ayat kedua, orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel ya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah oleh orang Israel, oleh orang Filistin, yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan itu. Jadi di di 1 Samuel pasal 4 nih, orang Israel bertempur melawan orang Filistin. Tetapi pada waktu mereka berhadap-hadapan itu, ternyata orang Israel kalah perang ya, sehingga kemudian jatuh korban di dalam kalangan orang Israel itu 4.000 orang ya.
Kemudian kalau kita loncat ya, kalau kita loncat kita tidak mungkin membaca seluruh pasal, bukan ya? Kalau kita loncat ayat 10 ya. Karena mereka kalah ya, lalu wah bagaimana ini ya? Ternyata Tuhan tidak berperang bersama dengan kita. Padahal waktu dulu nenek moyang kita Tuhan berperang sehingga bisa dapat menaklukkan bangsa-bangsa di Kanaan ya, sampai di seberang Sungai Yordan, Raja Sihon, Raja Og begitu kan, itu bisa dikalahkan oleh orang Israel. Tetapi sekarang mereka justru dikalahkan oleh orang-orang Filistin ya, sehingga kemudian tewas 4.000 orang. Jadi mereka pikir barangkali Tuhan tidak beserta dengan kita begitu ya. Tetapi memang Tuhan sebenarnya membiarkan orang Israel pada waktu itu kalah karena mereka itu sudah berbalik hati dan tidak mempunyai hati yang sungguh kepada Tuhan lagi ya. Jadi mereka sudah meninggalkan Tuhan pada waktu itu, sehingga Tuhan juga tidak mau menyertai mereka pada waktu mereka pulang. Nah, jadi di dalam 1 Samuel 4 ayat 10, lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke rumahnya. Ya, jadi setelah mereka kalah perang, mereka itu kalau kemudian mencoba untuk maju ya, dengan membawa tabut Allah. Mereka gotong ya. Ini kita bisa lihat di dalam ayat-ayat sebelumnya begitu kan, yaitu orang Israel tuh dibawa oleh orang-orang Israel ini ya. Ayat 5, segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Nah, orang Filistin waktu itu juga ketakutan ya, juga ketakutan. Lalu tapi mereka berkata ya, seorang dengan yang lain, ayo teguhkan hatimu ya, kita harus berperang ya, kalau enggak kita akan jadi budak. Ayo kita harus berperang dan kita harus menang, sebab kalau kita kalah berperang nanti kita tetap akan dibunuh dan kita tetap akan diperhamba, kita akan dirampas apa yang kita punya. Ayo, daripada seperti demikian, ayo kita maju ya, kita dengan berani kita berani mati di medan perang. Dan peranglah mereka meskipun Israel membawa tabut perjanjian Allah, tapi pada hari itu mereka pun akhirnya tetap kalah ya, mereka tetap kalah, bahkan tabut perjanjian itu bisa dirampas oleh orang Filistin ya, lalu diambil, lalu ditaruh di dalam kuil daripada dewa mereka ya. Nah, cerita kelanjutan daripada hal itu mungkin teman-teman sudah tahu lah ceritanya ya. Lalu setelah tabut direbut ya oleh orang Filistin, lalu kemudian mereka membawa ke kuil mereka begitu, dan mereka taruh di bawah dewa mereka, patung dewa mereka, untuk menunjukkan bahwa ternyata Allah Yahweh itu dikalahkan oleh Allah daripada orang Filistin, begitu kan? Tetapi pada waktu pagi-pagi mereka bangun, mereka lihat ternyata kepala dari patung itu kemudian sudah patah, lalu kemudian tersungkur di depan tabut Allah. Mereka pindahin lagi ya, lalu kemudian mereka kena penyakit, kena tulah dan sebagainya, sehingga akhirnya mereka tidak tahan dengan kehadiran tabut Allah di dalam negeri Filistin. Lalu mereka berunding, bagaimana nih ya, begini aja, kalau ini betul-betul ya terjadi karena Allah mereka ya, kita kasih mereka gerobak yang baru ya, gerobak yang tidak pernah dipakai untuk angkat apa-apa, gerobak yang sama sekali baru. Lalu kita pasangkan lembu ya, lalu kemudian kita suruh jalan ya, kita suruh itu gerobak jalan, nggak usah dipimpin ya. Kita lihat kalau dia kembali ke ke tanah Filistin,
itu artinya bukan pekerjaan daripada Tuhan Allah Israel. Tapi kalau gerobak ini kembali sama sekali ke kota daripada Israel, berarti bahwa kemudian itu betul-betul adalah pekerjaan daripada Allah Israel, ya, memberikan tulah, menghancurkan patung daripada dewa-dewa daripada mereka, begitu kan, ya. Dan begitu mereka lakukan, dan Tuhan memimpin gerobak itu kembali ke ke tengah-tengah orang Israel. Dan kalau kita membaca pasal 7 ayat yang pertama, lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Elisyasar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Nah, akhirnya tabut dilepaskan oleh orang Filistin, lalu mereka tabut itu sampai di Kiryat Yearim, mereka taruh di rumahnya Abinadab dan menguduskan Eleazar anak dari Abinadab ini untuk menjadi imam di situ, begitu ya. Nah, lalu kemudian kita mulai cerita dari 1 Samuel 7 ayat yang selanjutnya, ya. Ayat yang kedua saya bacakan. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Jadi setelah kembali, lalu 20 tahun berlalu, ya. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan, ya, karena mereka dijajah oleh Filistin, ya. Mereka harus bayar pampasan perang terhadap orang-orang Filistin ini, begitu. Maka mereka mengeluh, ya. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, ya, segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Itu kata Samuel, ya. Ayat 4, ya. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Astoret dan beribadah hanya kepada Tuhan, ya, menghapuskan Baal dan Astoret itu. Lalu kemudian berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Jadi disuruh kumpul, ya. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ketika itu didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah. Ya, jadi tentu selalu ada mata-mata yang mengawasi Israel, lalu mereka mendengar bahwa orang Israel ini sudah berkumpul di Mizpah, ya, rupanya mereka itu mungkin mau berperang, ya, dengan orang Filistin kembali. Maka lalu majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka menghadapi orang Filistin. Mereka masih ingat 20 tahun yang lalu mereka berperang dengan Filistin dan mereka kalah, ya, mereka kalah. Sekarang mendengar bahwa orang Filistin datang lagi dengan pasukannya, mereka itu gentar sekali, ya, terhadap orang Filistin ini. Lalu kata orang Israel kepada semua, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Supaya Tuhan menyelamatkan orang Israel, memberikan kemenangan. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab
dia, menjawab Samuel. Ya, ayat yang ke-10, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Ya, belum selesai dia berdoa, orang Filistin langsung majuin dulu, mendahului, lalu menyerang orang Israel. Jadi sambil Samuel menyerahkan korban bakarannya, memberikan korban bakaran, mempersembahkan korban bakaran itu, lalu orang Filistin sudah keburu maju ya, dan mereka berperang. Tapi kali ini Tuhan melihat bahwa orang Israel bertobat, jadi mereka itu kemudian Tuhan itu turun tangan, ya. Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betar. Ya, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben Haezer. Katanya, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Ya, Eben Haezer. Jadi kita lihat sebenarnya di dalam keseluruhan cerita dari Samuel 4 sampai 1 Samuel pasal 7 adalah Eben Haezer sebagai sebuah tempat di mana Israel mengalami kekalahan sebelumnya di 1 Samuel pasal 4, Eben Haezer, tetapi dalam 1 Samuel pasal 7 di tempat itu pula kemudian mereka menyaksikan kemenangan daripada orang Israel. Kekalahan, kemenangan. Eben Haezer sama. Tapi di mula pertama dikatakan itu sebagai kekalahan dan kemudian sebagai sebuah kemenangan. Ya, orang-orang Israel yang berkumpul di Mispa itu, mereka itu sebelum berperang tuh mereka mau untuk bertobat, ya. Mereka mau untuk kembali kepada Tuhan. Mereka menjauhkan segala berhala-berhala yang mereka punya, begitu, ya. Dan kemudian mereka menjadikan Eben Haezer itu dari tempat kekalahan mereka. 20 tahun lalu mereka kalah. Kemudian 20 tahun kemudian setelah mereka bertobat, lalu kemudian mereka mengalami kemenangannya. Ya, jadi dari kekalahan kepada kemenangan. Nah, jadi dapatkah kamu merenungkan your own Eben Haezer? Ya, dapatkah teman-teman sekalian di dalam beberapa waktu nanti ke depan merenungkan Anda punya Eben Haezer? Ya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Ya, di dalam sebuah cerita ya mengenai Hudson Taylor ya, teman-teman tahu Hudson Taylor adalah seorang misionari dari Inggris yang kemudian hidup di Tiongkok di sana ya, lalu kemudian menginjili di sana ya. Dia terkenal pada waktu itu dengan CIM, yaitu China Inland Mission, sebuah badan misi yang berkedudukan di China, yang bekerja di China. Tapi kemudian pada waktu kita tahu kemudian sejarahnya, kemudian China Inland Mission ini kemudian pada waktu revolusi kebudayaan terpaksa harus keluar daripada Tiongkok pada waktu zaman Mao Zedong. Jadi mereka keluar pada waktu itu. Dan karena mereka tidak dapat lagi dong menyebut China Inland Mission, karena ini bukan misi lagi di Tiongkok dikerjakan di sana, tapi di seluruh dunia, maka kemudian CIM ini kemudian berubah nama menjadi Overseas Missionary Fellowship, OMF, ya, seperti yang ada juga di Indonesia ini. Nah, Hudson Taylor ini
waktu dia menjadi misionari, dia kemana-mana tuh dia bawa 2 scroll, ya, 2 scroll. Chinese calligraphy, jadi tulisan indah daripada huruf-huruf Cina pada waktu itu kan. Bapak Ibu juga tahu ya, apa yang disebut kaligrafi daripada orang-orang Tionghoa itu sangat dengan huruf-huruf yang sangat indah. Sekali jalan itu nggak ada diusap-usap kayak kita ngegambar ulang-ulang gitu ya, tidak. Ini sekali seret, 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 seret begitu ya. Jadi tegas sekali begitu. Mereka punya saputan kuas daripada pena mereka itu sangat bagus sekali. Nah, sehingga orang yang pandai sekali di dalam kaligrafi itu bisa menjadi sangat terkenal sekali ya. Nah, Hudson Taylor itu membawa 2 buah scroll kemana-mana. Dia bawa 2 scroll. Yang satu bertulisan Eben Haezer, ya, sama seperti topik yang kita bahas pada malam hari ini, Eben Haezer. Kemudian yang satu lagi adalah Jehovah Jireh, ya, Jehovah Jireh. Jadi kalau kita melihat Eben Haezer itu merupakan God's provision, ya, bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana Tuhan mendampingi, bagaimana Tuhan bersama dengan Israel dari kekalahan Tuhan pimpin ke dalam kemenangan di Eben Haezer itu, dari kekalahan kepada kemenangan, ya. Jadi dengan kata Eben Haezer itu Hudson Taylor mengingatkan dia tentang the provision of God, pemeliharaan Tuhan kepada dia. Sampai pada saat itu Tuhan tetap memeliharakan dia. Sedangkan Jehovah Jireh itu adalah sebuah God's provision promise for the future, ya. Jadi Anda tahu kan kata Jehovah Jireh itu terdapat di dalam Kejadian pasal 22 ayat 14. Pada waktu Abraham diperintahkan untuk mempersembahkan Ishak, ya, kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Bayangkan ya, anak satu-satunya, anak semenggak-menggaknya nih, anak kesayangannya dia nih, ya. Tetapi oleh Tuhan pada waktu Abraham persembahkan, ya, anakmu yang tunggal itu Ishak, ya, untuk dipersembahkan kepada Tuhan, ya. Waktu ditanyakan, ya, di mana kambingnya? Begitu ya, di mana kita korban bakaran ini, kayu ada atau tapi korbannya mana nih, ya. Tapi kemudian di situ dibilangkan Jehovah Jireh, artinya Tuhan akan menyediakan for the future, ya, for the future. Kalau Eben Haezer memperingati what is in the past, what is in the past, Jehovah Jireh adalah God's provision in the future, ya. Jadi dia terus bawa 2 scroll. Bahwa Tuhan akan memelihara dia. Baik pada waktu yang lalu. Bahkan dia akan menyertai kita pada waktu yang akan datang. Nah, jadi oleh karena itu, saya ingin sekali Bapak Ibu kemudian boleh nanti meluangkan waktu untuk betul-betul alone with God, ya, bersama dengan Tuhan. Ya, menikmati pergaulan kita dengan Tuhan. Tetapi di dalam waktu pergaulan dengan Tuhan ini, saya menghendaki Bapak Ibu sekalian itu memfokuskan kepada Eben Haezer ini. Coba Bapak Ibu, teman-teman pikirkan, ya, what is my Eben Haezer? What is my Eben Haezer? Kita lihat pada waktu yang lalu Tuhan bagaimana memeliharakan kita, dan kemudian kita boleh yakin pada tahun yang akan datang, tahun 2022, Tuhan tetap akan memimpin kita, Jehovah Jireh. Antara Eben Haezer dan Jehovah Jireh.
antara God's provision in the past dengan God's provision in the future. Ya, mari bersama sebelumnya kita tundukkan kepala lebih dahulu, kita persiapkan diri kita. Ya, nanti teman-teman perkatas medis ini akan memutarkan sebuah lagu yang berjudul God's Goodness. Ya, saya sangat senang sekali lagu ini karena lagu ini sangat berbicara kepada saya. Pada waktu saya mendengar, He is so good to me. Saya menangis karena saya merasakan bagaimana God's provision terhadap diri saya itu begitu luar biasa. Tuhan menyertai saya dan kemudian saya menangis. Ya, saya akan putarkan, meminta teman akan putarkan lagu ini sebelumnya dan nanti saya akan tutup di dalam doa. Silahkan, mari kita berdoa. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh gosh, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. With every breath, over all my days. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh mempunyai Tuhan, Tuhan yang baik. Tuhan yang Ebenezer. Kami boleh melihat hidup kami, dan kami boleh dapat berkata, sampai di sini Tuhan sudah menolong kami dari segala sesuatunya. Dan kami akan tetap percaya pada masa depan. Dan kami ingin menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, masa depan kami kepada Jehovah Jireh, Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatu bagi kami. Ya Tuhan, sebentar lagi teman-teman akan mencoba alone with you. Merasakan bagaimana bercengkerama dengan Tuhan, pencipta kami, Tuhan yang baik, yang bersama dengan kami. Biar Tuhan mendampingi mereka, memberikan mereka pengalaman, biar mereka dapat sungguh merasakan Tuhan bersama dengan mereka. Allah Immanuel bukan menjadi istilah kosong, tapi menjadi istilah yang dialami oleh teman-teman di dalam alone with God. Tuhan beserta dengan kami. Kami serahkan waktu kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sebentar lagi teman-teman akan melakukan alone with God. Ya, di dalam alone with God itu Anda cuma berada yang namanya juga alone with God kan, bersama dengan Tuhan, sendirian bersama dengan Tuhan. Maka kalau bisa, saya boleh anjurkan Bapak Ibu, teman-teman sekalian boleh mencari tempat yang sepi, yang setidaknya tidak terganggu oleh orang-orang. Tadi saya dibilangin sama teman ya, sama WL tadi dibilangkan bahwa mungkin ada teman-teman yang masih berada di rumah sakit misalnya, begitu. Nah untuk itu teman-teman boleh mencari tempat sendiri, kalau nggak diomelin ya, mencari tempat sendiri misalnya yang tidak terganggu dengan dengan teman-teman yang lain, atau dengan suara-suara, atau dengan apapun yang lain, begitu ya. Teman-teman dapat mencari tempat situ, lalu kemudian teman-teman itu boleh merenung ya, merenung tidak jelas apa yang kita renungkan adalah bagaimana Tuhan selama ini, bagaimana the provision of God selama ini, pemeliharaan Tuhan selama ini. Nah, di dalam perenungan itu Anda dapat memikirkan sepanjang tahun ini, sepanjang tahun
kita berada di dalam pandemi, begitu kan? Di dalam keadaan apa, tapi satu hal yang kita dapatkan di dalam tahun ini, di dalam tahun pandemi ini, yaitu bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, begitu. Ya, teman-teman, beberapa petunjuk praktis, boleh saya katakan seperti demikian ya, petunjuk praktis bahwa jikalau teman-teman itu misalnya tidak begitu biasa ya di dalam ber-AWG ini, teman-teman itu bisa apa namanya ya, teman-teman itu bisa ber-AWG ya, tetapi kemudian memang pada suatu waktu ada kemungkinan pikiran teman-teman itu gerambiang gitu ya, kemana-mana gitu, jalan kemana-mana begitu ya. Nah, untuk itu teman-teman tidak usah kecewa ya, karena hal itu adalah hal yang biasa di dalam kita ber-AWG itu satu hal yang lumrah ya, di mana kita menghadapi pikiran yang boleh dibilang jalan-jalan begitu ya. Saya menyebutkannya pikiran itu yang seperti demikian itu adalah monkey mind ya, sebuah pikiran yang melompat-lompat kayak monyet begitu kan ya, jadi melompat-lompat gitu. Nah, teman-teman sekalian tidak usah kecewa atau tidak merasakan wah ini mungkin saya kurang kurang fokus, saya ini apa, tidak ya, itu adalah sesuatu yang lumrah begitu, karena teman-teman tuh sudah terbiasa menjadi orang yang multitasking ya. Nah, teman-teman lihat aja misalnya kalau lagi naik mobil bisa sambil dengar lagu lah, sambil telepon begitu kan ya. Jadi macam-macam teman-teman dapat lakukan, bukan? Nah, itu artinya kita memang terlahir kita itu terbiasa dengan multitasking. Nah, jadi teman-teman kalau kemudian pikirannya gerambiang, jangan diladen, biarinin aja. Just simply go back ya dengan apa yang menjadi renungan kalian ya. Minggu yang lalu, Sabtu lalu saya berkesempatan untuk pimpin AWG dari Perkantas Jawa Barat ya. Dan ternyata dari hasil daripada mereka AWG itu saya dapatkan kesaksian mereka itu sangat baik sekali ya. Rupanya mereka mungkin sudah terbiasa atau bagaimana saya juga tidak tahu ya. Tapi kesaksian yang mereka berikan itu sangat baik ya. Nanti teman-teman juga diberikan kesempatan untuk bersaksi untuk apa yang teman-teman alami pada waktu teman-teman Alone with God ini, begitu ya. Kita akan bersama-sama Alone with God sampai jam 8. Jadi teman-teman kalau punya handphone itu boleh disetel alarmnya jam 8 ya. Nanti kemudian MC memang akan memanggil kita kembali ke pertemuan kita ini ya. Selama AWG Anda boleh meninggalkan Anda boleh sendiri ya, Anda boleh sendiri, Anda boleh cari tempat sendiri. Lalu kalau Anda dipakai komputer misalnya dengan laptop, Anda dapat meninggalkannya ya, dan mencari tempat untuk ber-AWG. Kalau Anda pakai handphone enak ya, Anda bisa jalan-jalan kemana-mana. Kalau Anda sudah di rumah, cuma saya menasihatkan Bapak Ibu, teman-teman jangan jangan AWG-nya satu aja tempat yang kita hindari, yaitu ranjang ya. Karena kalau teman-teman di ranjang itu godaannya banyak ya. Jadi kita jadi ngantuk, jadi itu jangan-jangan nanti kalian aminnya besok pagi sekalian begitu ya. Jadi kita AWG, kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan ya, kita lihat what is our Ebenezer ya, di mana Tuhan itu begitu kan.
Apa ada yang ingin bertanya dulu? 1 menit. Jika tidak ada, saya serahkan kepada MC. Terima kasih Pak Hendra untuk penjelasannya. Ya, teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Hendra, kita akan AWG sampai pukul 8 ya, 20.00. Nanti teman-teman bisa stay di dalam Zoom, tapi seperti tadi Pak Hendra jelaskan, bisa mengambil tempat yang lebih sepi ya. Akan dipandu dengan pertanyaan yang tadi sudah dikirimkan di kolom chat dan akan diputarkan oleh musik. Selamat ber-AWG teman-teman, sampai jumpa jam 8.
Halo teman-teman sekalian, waktu sudah pukul 20.00. Semoga teman-teman semua sudah selesai AWG-nya dan kita punya waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk sesi sharing dan juga sesi jikalau ada pertanyaan dari teman-teman ya, 1 atau 2 pertanyaan nanti akan bisa direspon oleh Pak Pendeta Hendra ya. Nah, untuk pertanyaan bisa ataupun sharing juga bisa melalui langsung teman-teman raise hand dan kemudian nanti akan saya persilakan untuk men-sharingkan apa yang dinikmati atau juga jikalau ada yang mau bertanya. Tapi juga kalau teman-teman merasa sungkan untuk bertanya secara langsung, bisa juga teman-teman masukkan di kolom chat ataupun di japri melalui saya ya di DV. Nanti akan saya bacakan bersama-sama secara anonim ya. Monggo silakan jikalau ada yang mau bertanya. Nah, sambil menunggu biasanya butuh dipancing dulu nih untuk mau sharingnya. Saya mau sharing sedikit apa yang saya nikmati selama saya AWG. Jujur saja selama 2021 ini saya merasa dingin dengan Tuhan ya, dalam artian up and down gitu. Kadang dingin, kadang anget gitu. Kadang-kadang saya suka takut saya dilepeh sama Tuhan suam-suam kuku gitu. Itu ayat yang menghantui saya gitu akhir-akhir ini karena saya tahu kondisi saya sedang tidak baik. Tetapi dalam kondisi yang up and down selama pandemi ini, kadang saya menyalahkan ibadah online. Ya, saya merasa bahwa harusnya ibadah itu ibadah yang ketemu secara fisik gitu. Saya susah sekali untuk bisa tetap nikmatin secara kontinu ibadah online. Tetapi jauh di dalam hati saya ketika saya bertanya, sebenarnya saya sedang gagal dalam menghormati Allah dan kekudusannya seperti yang dilakukan oleh orang Israel ketika merasa terpepet oleh kondisi, dia main seenak-enaknya aja bawa tabut Allah ke medan perang, yaitu tindakan shortcut. Tapi dalam masa 2021 ini, saya berkali-kali Tuhan tolong entah melalui khotbah di hari Minggu itu misalnya, atau juga chatting dari teman, ataupun juga doa dari banyak orang untuk menghangatkan kembali hati saya datang kepada Tuhan dan panggilan untuk bertobat, berbalik dari sikap-sikap saya yang salah. Saya jujur saja, saya merasa sangat diperhatikan secara khusus oleh Allah di tahun ini dalam kondisi kerohanian, ya, secara kebutuhan materi dan lain sebagainya itu juga saya alami dan saya bersyukur Eben Haezer Tuhan menolong saya sampai di 2021. Apakah ada dari teman-teman yang lain yang mau men-sharingkan kepada kita semua pada malam hari ini apa yang dinikmati dan apa yang disyukuri di tahun 2021? Dipersilakan. Atau ada yang mau bertanya juga boleh ya. Kepada Kak Sorta dipersilakan, silakan Kak Sorta mau bertanya atau mau sharing, silakan. Terima kasih, mohon maaf tidak buka video. Tidak apa Kak, monggo silakan Kak. Iya, terima kasih untuk sharing DV tadi. Pada prinsipnya mirip-mirip tapi ada perbedaan. Saya merasakan malah pandemi ini semakin dekat dengan Tuhan gitu. Karena selama kalau bukan pandemi kita kan selalu disibukkan dengan banyak sekali pekerjaan. Nah, dengan demikian kita banyak waktu untuk bisa dengar-dengaran firman Tuhan gitu. Baik tinggal buka banyak fasilitas sekarang ya, media daring gitu, ikut seperti sekarang. Kalau sebelum pandemi kayaknya kurang seperti sekarang gitu ya. Banyak kesempatan-kesempatan kita untuk bisa dengar firman Tuhan. Nah, banyak sekali yang saya rasakan, terutama dengan pandemi ini kita bisa kumpul dengan keluarga, bersama-sama sharing, bersama-sama gali firman Tuhan, berkumpul bersama untuk saling berbagi dan menguatkan dalam keluarga.
Mungkin itu yang saya bisa sharingkan. Terima kasih buat hari ini teman-teman bisa memfasilitasi untuk ikut ini saya dalam pertemuan ini. Terima kasih. Terima kasih Kak Sorta sudah men-sharingkan. Iya, salah satu berkah pandemi juga memang kita lebih banyak bisa meluangkan waktu bersama dengan keluarga. Terima kasih Kak Sorta. Apakah ada teman-teman lain yang ingin men-sharingkan? Dipersilakan. Atau ada yang mau bertanya juga boleh. Saya mau ya Kak Deve. Monggo silakan, Glo. Ya, makasih kesempatannya. Sebentar. Ya, mungkin ini sharing, tapi nanti sekaligus bertanya juga ya ke Pak Hendra. Kalau saya pribadi, sebenarnya justru ya mungkin tidak berkaitan dengan pandemi sih malah ya, karena efeknya bukan dari pandemi, tapi hal sisi ya bagian lain dari kehidupan saya, yang ketika saya merenungkan, justru saya merasa kosong sih. Maksudnya, ya mungkin memang banyak hal yang dilakukan, yang dikerjakan dalam berbagai bidang, tapi saya merasa seperti hidup saya kosong gitu, kayak ya memang ada hal yang menjadi pergumulan pribadi saya beberapa tahun terakhir, di mana saya seperti kehilangan diri saya, kehilangan diri saya sampai saya seperti tidak tahu saya yang sebenarnya itu siapa atau seperti apa. Bahkan saya nggak tahu saya berdiri di mana, saya mau berjalan ke arah mana, dan saya merasa seperti Tuhan itu jauh gitu. Dan saya memang ini adalah hal yang seringkali saya renungkan beberapa waktu terakhir ini, beberapa bulan terakhir ini, dan masih mirip-mirip seperti itu juga gitu ketika saya merenung-renungkannya, di mana saya sendiri nggak tahu apakah mungkin ya keputusan atau hal yang pernah saya ambil di waktu yang lalu yang berdampak pada kehidupan sekarang dan yang saya jalani sekarang itu sebenarnya saya sedang di jalan yang memang benar, yang Tuhan rancangan untuk saya atau enggak sih gitu. Banyak hal yang saya pertanyakan tentang kehidupan saya, tentang Tuhan, tapi seakan sudah sekian lama itu saya masih nggak tahu gitu jawabannya, dan sepertinya masih di titik yang itu saja, dan ya seperti sebagaimana orang tersesat gitu ya, saya nggak tahu mau kemana, saya nggak tahu sekarang ada di mana, saya bingung dengan kehidupan saya, tapi tetap berusaha melakukan. Itu sih sebenarnya, mungkin ya sekaligus bertanya gitu ke Pak Hendra, kira-kira kalau kita ada dalam masa-masa yang seperti itu, apa yang bisa kita lakukan gitu. Terima kasih. Oke. Saya mencoba. Maaf ya. Silakan Pak. Oke. Saya boleh mencoba ya. Meskipun tentu saya meraba-raba sebenarnya persisnya apa sih yang terjadi ya. Apa yang menyebabkan jadi kamu tuh merasa seperti demikian ya. Saya sebenarnya pengen tahu juga sebenarnya kenapa kira-kiranya sampai bisa merasa kehilangan, merasa itu gitu ya. Menurut saya barangkali mungkin ada sesuatu yang kita ragukan, ada sesuatu yang ya mungkin kita ragukan di hadapan Tuhan,
sehingga kemudian ya hasilnya seperti itu begitu ya. Tapi ya satu hal yang kita ya bagaimana kalau dalam keadaan seperti ini begitu ya. Kalau menurut saya kita misalnya toh mau berontak ya, misalnya wah kenapa Tuhan begini misalnya ya, dan kenapa Tuhan biarkan saya begini begitu kan. Apa namanya? Jadi toh kita itu tetap tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Kita misalnya mengandalkan diri kita sendiri, tetap aja kita akan mengalami halnya itu seperti demikian begitu ya. Nah, kalau menurut saya ya di dalam keadaan seperti itu lebih baik bagi kita itu adalah ya tetap di sana begitu. Kita nggak tahu tuh Tuhan sebenarnya maksudnya apa dan sebagainya. Kita nggak pernah tahu begitu. Tapi kita tahu mestinya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Ebenezer begitu ya, Ebenezer. Jadi Tuhan itu pasti tidak mungkin deh meninggalkan kita gitu. Orang dia orang dia anaknya sendiri, dia kasihkan kok ke kita, masa dia mau menyiksa kita, masa dia mau itu apain kita begitu dan sebagainya ya. Jadi dalam keadaan begini justru bagi kamu tuh malah lebih perlu untuk tetap berkutat dengan Tuhan gitu. Jadi seperti kamu ingat cerita Yakub pada waktu itu di Sungai Yabok ya, dia mau ketemu si Esau. Wah, rusuh bukan main hatinya ya. Dia sudah seberangi keluarganya, apa semua kambing dombanya semua udah seberang, tapi dia masih ada di seberang sebelah sini daripada Sungai Yabok kan, dia sendirian, semuanya udah di seberang, dia belum nyebrang. Nah, disitulah kemudian dituliskan dia bergumul dengan Allah, ya. Dan kemudian akhirnya tuh menjelang pagi itu dia tetap berkutat itu dan tidak melepaskan Tuhan. Dan Tuhan bilang, ayo udah mau pagi ini ya, lepasin begitu kan ya. Tapi si Yakub bilang, aku tidak akan melepaskan sebelum engkau memberkati aku. Karena dia takut kan waktu itu ketemu dengan abangnya, karena dia dulu pernah menipu begitu kan. Nah, dia ketakutan sekali. Lalu itulah yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yakub ya. Jadi dikatakan kamu itu aku tidak akan melepaskan engkau begitu sebelum engkau memberkati aku. Nah, saya rasa sikap yang kamu harus tunjukkan malah di dalam keadaan seperti gini ya, tetap berkutat di situ ya. Jadi kamu tetap minta Tuhan ya, meskipun saya kosong sekarang ini gini begini, tapi saya tidak akan melepaskan Tuhan sampai Tuhan menolong saya keluar daripada perasaan ini. Nah, itunya kamu pegang itu ya, sampai kapan kamu lagi lemah iman pun nggak apa-apa, tetap kamu bertahan di situ, tetap berkutat itu. Ingat pokoknya cerita Yakub, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum Tuhan memberkati aku. Nah, saya rasa pasti Tuhan akan melihat persoalan kamu, membereskan persoalan kamu, dan nanti ke depan itu kamu baru lihat itu sebenarnya maksud Tuhan itu bagaimana terhadap kamu, terhadap apa yang Dia izinkan terjadi dalam kehidupan kamu begitu. Nah, jadi kalau bagi saya pokoknya kamu berusaha meskipun kosong, meskipun nggak berasa, meskipun apapun, pokoknya tetap aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Begitu. Jadi kamu tetap bertahan gitu ya. Jangan mau sampai dikalahkan. Kamu tetap bertahan. Kosong, oke. Ini apa? Oke. Jauh sama Tuhan, oke. Nggak peduli gitu. Tapi
aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Tuhan bereskan persoalan kamu. Tapi dia pasti. Dia sayang kamu kok. Dia sayang kamu, dia tidak akan membiarkan kamu begitu aja. Dia pasti akan menyediakan kelepasan untuk kamu. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya. Makasih Pak Hendra. Yuk. Ini ada yang masuk di direct message saya, tapi saudara kita ini minta untuk dibacakan secara anonim. Oke. Aku bersyukur untuk penyertaan Tuhan tahun ini. Sedikit cerita, aku baru mulai kerja tahun ini dan langsung kerja di rumah sakit khusus COVID. Awal kerja di rumah sakit COVID, orang tua bilang masih ada waktu untuk cari tempat kerja lain. Maksudnya tidak setuju di rumah sakit COVID ini. Tapi saya merasa Tuhan teguhkan untuk terlibat di pelayanan pasien COVID masa pandemi ini. Saya lanjut untuk tetap bekerja di rumah sakit tersebut dan benar saja, Januari pasien yang dirawat di rumah sakit saya malah abang kandung saya sendiri. Februari tante saya dan sepupu saya dan keluarga lain yang masih harus dipantau saat isoman. Lonjakan kemarin memberi tekanan, tapi saya merasakan penyertaan, penghiburan, dan kekuatan yang daripada Tuhan. Peneguhan yang Tuhan kasih di awal tahun adalah untuk kerja di rumah sakit COVID malah membuka jalan untuk keluargaku bisa dirawat di rumah sakit aku sekarang. Sekalipun berat, saya merasakan bersyukur kepada Tuhan menyertai di dalam 2021 ini. Ada beberapa lagi sebenarnya yang aku alami 1 tahun ini, kejadian-kejadian besar. Eben Haezer. Terima kasih Pak Pendeta Hendra dan juga PMDKJ untuk ibadah AWG ini. Oke. Sangat indah ya kesaksiannya ya. Iya, terima kasih ya. Semoga Tuhan menolong terus untuk tetap setia dalam melayani, khususnya dalam situasi-situasi pandemi yang serba tidak pasti seperti sekarang ini. Ya, teman-teman, cerita dari teman kita tadi sebenarnya sudah mengakhiri dalam sesi sharing pada hari ini. Saya bersyukur untuk kesempatan teman-teman hadir di dalam AWG kali ini, bersyukur sekali untuk hadiran teman-teman. Sebelum kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini, kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh pengurus PMDKJ. Saya persilakan kepada pengurus untuk menyampaikan pengumuman. Semuanya, shalom. Perkenalkan, saya Freddy. Di sini saya sebagai perwakilan dari pengurus PMDKJ. Malam hari ini saya akan menyampaikan warta jemaat untuk ibadah pada bulan ini. Terima kasih pertama-tama untuk kehadiran dari teman-teman sekalian sehingga bisa bergabung bersama di ibadah AWG pada hari ini. Semoga ibadah hari ini bisa memberkati kita sekalian. Next. Ya, untuk pelayanan pada ibadah malam hari ini, pelayanan firman Tuhan dan pemandu AWG dilakukan oleh Pendeta Hendra G. Mulia, MTH. Untuk MC ada KDV dari staf Perkantas. Untuk singer ada Dr. Alfiani Gloria Sisti dan ada Dr. Ivon. Dan untuk pemusik ada Dr. Ririn dan Bang Sahat. Terima kasih untuk pelayanan dari rekan-rekan sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kehidupannya ke depan. Next. Ya, pada malam hari ini kita juga akan mengumpulkan persembahan yang mana seluruh persembahannya akan diberikan kepada Task Force Perkantas untuk COVID, di mana bulan ini adalah bulan terakhir untuk Task Force Perkantas. Untuk ini teman-teman bisa mendukung pelayanan Task Force Perkantas dengan memberikan persembahan melalui rekening yang ada di layar atau melalui dompet digital yang tersedia, nomornya di layar. Bisa di screenshot dulu atau teman-teman pengurus boleh bantu share di chat untuk nomor rekeningnya. Next.
Boleh di next. Sudah, Fred. Oke, belum terganti di sini. Mohon maaf, ini slide-nya belum terganti. Oke, tidak apa-apa, Freddy. Saya akan bantu. Jadi untuk visi, kami mengingatkan kembali untuk visi dan misi PMDKJ. Visi PMDKJ adalah menghasilkan dokter dan dokter gigi yang memegang teguh identitasnya sebagai murid Kristus dalam mengerjakan panggilan Allah. Dan misinya adalah menjadi wadah pemuridan dan pengutusan bagi koas atau profesi dan juga alumni dalam mengerjakan panggilan Allah di dalam hidupnya. Oke, nah teman-teman, jika mungkin ada teman-teman yang tadi terlambat untuk hadir atau tidak bisa menyaksikan full, ataupun ada rekan dari teman-teman yang tidak bisa mengikuti PMDKJ hari ini, masih dapat disaksikan kembali di channel YouTube Perkantas Jakarta, playlist PMDKJ. Ada pengumuman juga untuk Natal alumni Natal alumni dari Perkantas Jakarta yang akan diadakan pada tanggal 12 Desember pukul 18.30 sampai 20.30. Jika teman-teman mau mengikuti Natal alumni ini dapat mengisi link pendaftaran sesuai dengan yang tertera di poster ataupun menghubungi kontak yang ada. Kemudian ada juga Medical Mission Course atau MMC yang ke-15. Bagi teman-teman yang tertarik untuk mengikuti Medical Mission Course ini, bisa melakukan pendaftaran di link yang ada di bawah, ataupun menghubungi Sekretariat PMDN Perkantas maupun tim dari MMC. Memang ini dijadwalkan cukup panjang ya, beberapa bulan, sekitar 3 bulan, 2 bulan sampai 3, lebih mungkin ya, 2 bulan, 3 bulan. Ya, untuk tahun depan dari Februari sampai Mei, April atau Mei. Jadi teman-teman bisa mendoakan ataupun bisa share juga ke rekan-rekan yang lain yang kiranya juga tertarik untuk mengikuti course ini. Nah, untuk tahun 2021 ini, pada hari ini adalah persekutuan PMDKJ yang terakhir. Namun, tahun depan, 2022, masih akan tetap berlanjut. Sementara ini, kita masih mengadakannya secara online ya, teman-teman. Sampai nanti, ya kalau Tuhan berkehendak, kita bisa mengadakan secara onsite. Puji Tuhan. Nah, untuk tahun 2022, bulan Januari akan diadakan tanggal 20. Untuk mudah mengingatnya, teman-teman bisa mengingat bahwa setiap hari Kamis minggu ketiga, kami akan mengadakan ibadah PMDKJ. Adapun 3 bulan ke depan, tema-tema yang akan diangkat adalah sebagai berikut, bisa dilihat di slide. Nah, untuk mulai tahun 2022 juga, kami dari pengurus menyediakan satu wadah lagi untuk kita bisa tidak hanya, mungkin kalau di ibadah hanya satu arah ya seringkali, tapi kita juga ingin bisa saling mengenal satu dengan yang lain, bisa saling sharing, saling menguatkan, bisa membahas bersama firman Tuhan juga, belajar firman Tuhan bersama-sama. Jadi kita akan mengadakan PMDKJ Care Group yang akan dimulai pertama pada bulan depan, hari Kamis 27 Januari, ini minggu keempat, jam 7 malam. Untuk link masih akan lewat Zoom juga, nanti linknya akan dipublikasikan kemudian. Jadi kalau teman-teman mau ikut, Kamis akan sangat senang.
Oke. Terakhir, karena ini adalah pertemuan terakhir di tahun 2021, kami segenap pengurus PMDKJ juga mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk teman-teman semua. Kiranya kita semua bisa mengalami sukacita Natal bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, terkhusus juga kita bisa bersukacita karena Tuhan Yesus yang selalu ada bersama-sama dengan kita, dan kita juga dengan semangat menyongsong tahun baru 2022. Oke, sekian pengumuman warta yang bisa kami sampaikan. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, teman-teman dapat menghubungi pengurus PMDKJ yang menghubungi teman-teman ataupun saudari Ivon yang nomornya bisa dilihat di poster yang di-share di setiap kegiatan. Terima kasih. Terima kasih untuk Glo dan juga untuk Freddy. Teman-teman dan saudara-saudara sekalian, mari menutup ibadah ini dengan memohon penyertaan Tuhan dalam melangkah menuju tahun yang baru. Dan juga dengan keyakinan bahwa Allah Immanuel itu senantiasa hadir dan berjalan bersama dengan kita. Mari kita menyanyikan pujian Bila Engkau Tak Besertaku. Nanti ibadah akan ditutup dengan doa oleh Pak Pendeta Hendra G. Mulya dan doa berkat. Meminta dengan kasih Pak Hendra untuk menutup di dalam doa dan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk persekutuan kami pada malam hari ini. Terima kasih untuk pengalaman-pengalaman yang Tuhan sudah berikan kepada teman-teman kami. Dan biarlah menjelang Natal ini kami tetap dapat mensyukuri kebaikan Tuhan, bahwa kami mempunyai Tuhan yang begitu baik kepada kami di dalam memeliharakan kehidupan kami, baik pada masa yang lalu dan menjadi keyakinan kami bahwa Tuhan akan memimpin kami, memelihara kami pada masa yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kasih karunia
daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, persekutuan dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil waktu teduh sejenak dan kita akan kembali akan ada foto bersama yang nanti akan dipimpin oleh grup. Silakan mengambil waktu teduh. Baik, teman-teman semua, terima kasih untuk kehadirannya di PMDKJ hari ini. Terima kasih juga untuk Pendeta Hendra. Sebelum